Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita pernah mendatangi suatu tempat yang dimana tempat tersebut terdapat CCTV atau kamera CCTV. Nah, apa yang kita rasakan ketika kita mendatangi suatu tempat atau berada di suatu tempat yang tempat itu terpasang kamera CCTV? Tentu saja kita akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu, apalagi melakukan perbuatan yang konyol yang akan menimbulkan aib diri kita sendiri. Nah, demikian pula orang yang beriman, yang meyakini keberadaan malaikat, dia akan tahu bahwa dia senantiasa diawasi dan dicatat segala gerak-geriknya, bahkan 24 jam oleh malaikat. Nah, orang yang beriman kepada malaikat tentu akan berhati-hati, sebagaimana kita berhati-hati saat berada di tempat yang terdapat kamera CCTV. Nah, sebagai orang yang beriman, maka kita harus menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa, karena setiap yang kita lakukan senantiasa diawasi dan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan minimal iman kepada malaikat. Ternyata tidak hanya nilai mata pelajaran saja yang memiliki batasan minimal, akan tetapi iman kepada malaikat pun ada batasan minimalnya. Artinya, kalau iman kita sudah sesuai atau memenuhi batasan minimal, maka berarti iman kita sudah benar. Akan tetapi, bila iman kita belum memenuhi syarat atau belum sesuai dengan batasan minimal, maka iman kita belum benar. Nah, seperti apa batasan iman kepada malaikat itu? Batasan minimalnya. Nah, sebelum kita membahas batasan minimal iman kepada malaikat, mari kita berkenalan dulu dengan malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat berasal dari kata malakun, yang artinya utusan. Malaikat adalah makhluk gaib yang asal kejadiannya adalah dari nur atau dari cahaya. Mereka memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Oleh karena itu, mereka senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah sekalipun mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sudah kenal malaikat itu diciptakan dari cahaya, yang mana sifat malaikat itu selalu taat dan tidak pernah durhaka. Nah, berikutnya kita membahas batasan minimal iman kepada malaikat. Batasan minimalnya disampaikan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah, mengatakan batasan minimal iman kepada malaikat adalah keimanan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan di antara mereka ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nah, itu adalah batasan minimalnya. Dapat kita peringkas, batasan minimal iman kepada malaikat adalah kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Jadi malaikat itu adalah termasuk makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur atau dari cahaya. Dan malaikat memiliki sifat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah batasan minimal iman kita kepada malaikat. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali sesuai dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, bahkan mencapai jutaan. Akan tetapi yang wajib diketahui dan diimani adalah 10. Nah, dari 10 malaikat tersebut adalah berikut. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat Israil bertugas mencabut ruh atau nyawa semua makhluk, termasuk ruh para malaikat itu sendiri. Itulah sebabnya malaikat Israil disebut juga malaikatul maut. Yang ketiga, malaikat Mikail bertugas memberi kemudahan atau rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia. Selain itu, malaikat Mikail juga bertugas mendampingi malaikat Jibril melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu sewaktu membedah dada Nabi Muhammad SAW, malaikat Mikail yang mengambilkan air sumur Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Mikail juga mendampingi malaikat Jibril ketika mengantarkan Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada saat menjelang hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan. Jadi 2 kali meniup sangkakala saat akan terjadi kiamat dan saat akan dibangkitkannya manusia. Kemudian yang kelima, malaikat Raqib bertugas mencatat atau membukukan segala ucapan dan amal baik manusia. Kemudian yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat atau membukukan segala ucapan dan amal jahat manusia. Yang ketujuh, malaikat Mungkar bertugas mengadili dan menanyai di alam kubur terhadap apa yang telah dilakukan atau diperbuat manusia pada saat masih hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas mengadili dan menanyai di alam kubur terhadap apa yang telah dilakukan atau diperbuat manusia pada masa hidupnya. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketakwaan dan amal solehnya. Tanda-tanda perilaku beriman kepada malaikat. Apabila seorang muslim memiliki iman kepada malaikat, maka ia akan menunjukkan beberapa perilaku yang mengindikasikan dari rasa keimanannya itu. Nah, tanda-tanda atau indikasi perilaku dari orang yang beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak hati-hati, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berperilaku keseharian. Kemudian yang kedua,
memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, berpikir positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi di hidupnya dan di lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi tanda-tanda orang yang memiliki iman kepada malaikat. Hikmah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban beriman kepada malaikat memiliki hikmah yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia. Yang keempat, menumbuhkan sikap cinta kepada amal soleh. Yang kelima, merasa takut ketika melakukan perbuatan dosa karena yakin segala perbuatan kita akan dicatat dan tidak terlepas dari malaikat atau pengawasan malaikat. Yang keenam, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah dan karena mereka selalu membantu dan selalu mendoakan kita, orang yang beriman. Kemudian yang ketujuh, selalu melakukan perbuatan yang baik. Yang kedelapan, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan. 9. Meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat, yaitu selalu taat dan tidak pernah ingkar atau durhaka. Kemudian yang ke-10, selalu berpikir dan berhati-hati setiap akan melakukan suatu perbuatan, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang terakhir ke-11, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik, karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat dan kelak akan mendapat balasannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian tadi untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa kita hidup di dunia ini, semua apapun yang kita lakukan dan semua apapun yang kita miliki, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, semuanya akan tercatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman terhadap keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan dosa dan selalu bersemangat berlomba-lomba untuk berbuat baik dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak di akhirat kita bisa sukses dan selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.